Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih semuanya. Alhamdulillah teman-teman media dan dari keluarga juga ada yang hadir ya. Alhamdulillah kami sampaikan kita mau mengumumkan bahwa telah lahir putra kedua kami, alhamdulillah, dan diberi nama Omar Razi Bawazir. Kemarin hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 6.30 pagi dengan berat 3,380 dan panjang 50 cm dengan proses persalinan normal, alhamdulillah. Mungkin nanti lebih detail proses bersalinnya Feby yang bakal jelasin, dan mungkin nanti mau tanya-tanya boleh silahkan. Terima kasih ya teman-teman media, kakak-kakak semuanya udah hadir di sini. Alhamdulillah kemarin Feby udah melewati fase persalinan. Kemarin sempat coba VBAC juga sama salah satu dokter kita ya, Dokter Musa Sugiantoro, yang meng-guide kita lah untuk ikhtiar sama-sama melakukan VBAC ini di persalinan normal after sesar. Dan alhamdulillah Omar Razi Bawazir kemarin berakhir dengan kondisi selamat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah abunya juga sehat, tidak ada masalah apapun juga. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang mendoakan ya. Ada banyak juga beberapa teman-teman sahabat kerabat kita yang belum kita sempat balas juga. Pokoknya terima kasih banyak. Mungkin ada perbedaan nggak sih ini Kak pada saat melahirkan anak pertama dengan anak kedua yang ini? Iya, perbedaan sih pasti ada ya. Yang pertama kan yang pertama itu nggak ada pengalaman apapun. Terus abis itu qadarullah waktu itu tuh memang pengennya normal, cuman ada beberapa kendala gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk sesar gitu, karena udah sempat induksi dan lain-lain, nggak bisa juga. Akhirnya ya untuk menyelamatkan bayi dan ibunya juga kita harus melakukan tindakan sesar itu. Nah yang di hamil kedua ini sebenarnya karena ini normal ya, jadi ya prosesnya pasti beda. Terus abis itu ini kayak kelahiran anak pertama lagi gitu, karena kan pengalamannya pasti beda lah antara sesar dan normal. Walaupun yang pertama juga aku induksi gitu, yang ini kayaknya lebih lebih roller coaster aja gitu, kayak tiba-tiba kontraksi di tengah jalan, terus jadi kita harus menuju rumah sakit, ngerasain kontraksi itu di jalan. Terus habis itu juga ya pasti ada rasa takut juga dalam diri, bisa nggak ya aku melewati persalinan VBAC ini, karena kan riwayatnya juga sebelumnya kan sesar. Tapi alhamdulillah ya dengan izin Allah, Allah mengizinkan aku untuk lahir secara VBAC ini. Dari awal emang diniatkan untuk normal atau dari awal sih, dari lahir yang pertama juga pengennya normal ya, semuanya kayak pengennya juga normal. Cuman kan pasti kalau sesar itu kan ada beberapa ada beberapa case lah atau pertimbangan dokter gitu melakukan hal tersebut. Jadi ya mau nggak mau yang pertama sesar, yang kedua mencoba lagi dia bisa nggak ya dengan kurun waktu 2 tahun. Kan pasti ada perbedaan pendapat ya dari berbagai macam dokter gitu. Nah alhamdulillahnya kita memang dibimbingnya sama dokter yang memang memberikan kita afirmasi positif untuk 2 tahun itu jeda yang bisa kok untuk kamu melakukan VBAC gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kita yang dulunya sesar terus harus sesar lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa kok selama memang waktunya tepat,
terus abis itu kondisi bayinya sehat, ibunya sehat, dan juga memang harus ada konsultasi antara dokter dan pasien kan. Jadi kayak memungkinkan nggak karena beda-beda orang gitu, mungkin ada ketebalan rahim yang gimana atau segala macam, kita nggak bisa bedain gitu, kan kita nggak bisa samain. Jadi ya memang harus atas pantauan dokter sih. Proses persalinannya berapa lama Kak? Sama mungkin sama arti nama anaknya sendiri. Berapa lama ya prosesnya ya? Kita tuh sebetulnya sorenya itu tanggal 14 kita kontrol kandungan, karena kan harus CTG dulu, kan rutin tuh ya, CTG 2 hari sekali kita CTG pas sore itu ya. Dan kebetulan karena kita rumahnya di Bogor, setelah selesai CTG pun dokter menyatakan boleh kok pulang aja, yang penting picu aja dulu kontraksinya, kata dokter gitu, banyakin jalan dan lain-lain lah. Terus pulang ke Bogor sore, dan jam 9 malam itu di Bogor Feby udah mulai ada kontraksi lagi, tapi masih kontraksi yang rutin dari seminggu sebelumnya tuh hampir sama kayak begitu, tiap malam ada kontraksi gitu. Tapi pada saat jam 11, 12 tuh udah mulai nggak bisa tidur dan semakin kerasa lah kontraksinya intens gitu. Jadi akhirnya kita mutusin, ayo deh kita berangkat aja lagi ke Jakarta. Akhirnya jam setengah 12 malam kita berangkat ke Jakarta, dan di Jakarta itu pas nyampe langsung dicek, ternyata alhamdulillah udah pembukaan 5 gitu. Dan dari pas nyampe Jakarta setengah 1 ya? Iya, setengah 1, dan alhamdulillah 6.30 lahir prosesnya gitu. Alhamdulillah cepat sih ya. Dan kenapa diberi namanya Omar? Kebetulan saya pribadi pengen dari dulu kalau punya anak laki itu namanya tidak jauh dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan itu. Jadi iya gitu. Jadi biar agak sedikit kekinian, akhirnya dikasih namanya Omar bukan Umar. Tapi tujuannya adalah ke sana. Gitu sih. Bijaksana, dan dia bisa ngambil keputusan yang benar dalam kondisi yang salah gitu. Itu sih maksudnya kita berharapnya itu. Kak Ferdi, kan ini belum dilihatin nih, apa alasannya, lalu mirip siapa sih Kak Ferdi sama Kak Razi? Mirip kita berdua dong. Ya tadi arti Omar itu ya, Omar itu kita berharap bisa jadi syafaat ya untuk keluarganya kelak. Terus abis itu juga dia jadi pribadi yang bijaksana, pemimpin, ditunggu kayak hadirannya, dan bisa membimbing lah ibaratnya keluarganya nanti. Dan kenapa belum ditunjukin mukanya? Karena masih kecil banget ya, kan kasihan ya. Iya, kalau kita sih kan beda-beda ya, orang ada yang mau langsung publish, mungkin ada yang mau ditahan dulu, atau mungkin karena kain atau apa segala macam. Jadi kita menjaga itu sih, menjaga untuk anak ini kayaknya ntar aja deh dulu baru dipublishnya gitu. Itu sih, nanti juga pasti dipublish sih. Kalau mirip ini kok agak stabil miripnya, jadi nggak cuman Kak Razi doang, nggak cuman aku doang. Jadi kita bagi-bagi ya, hidungnya mirip siapa, matanya mirip siapa, mukanya mirip siapa, jadi adil kali ini. Saya punya 2 anak cowok, pasti pengen punya anak perempuan nggak sih kalian berdua? Kalau aku pengen sih kepengen ya kan, cuman ntar ya. Udah ditanya napas dulu. Jadi kalau misalnya aku sih sama Kak Razi prinsipnya kita nggak pernah menunda, atau kita nggak pernah membatasi ya sebenarnya. Jadi kalau dia mau dikasih ya alhamdulillah gitu. Cuman alangkah lebih baiknya kalau memang ada juga ada kan kebaikan untuk anak dan ibunya juga ya, karena si anak juga kan butuh ASI eksklusif, terus ibu juga butuh istirahat gitu. Dan namanya beres sesar pun kemarin karena Feby masih berharap untuk normal, jadi ada waktu tuh setelah sesar sampai normal tuh minimal 2 tahun gitu. Jadi kita pun melihat ke situ gitu. Jadi kita sih berharap maksudnya anaknya itu cukup ASI lah. Tapi mungkin support suami ketika persalinan seperti apa? Oh luar biasa Bapak ya, bicara juga. Ya alhamdulillah sih punya suami yang support banget. Dari pertama yang hamil pertama juga dia support banget. Bahkan yang kedua ini alhamdulillah kan kita dapat dokter yang benar-benar komunikatif banget ya.
Jadi setiap kita konsultasi bukan yang kayak 10 menit atau 15 menit gitu, konsultasinya bisa setengah jam. Di situ tuh dokter ngejelasin banget detail, kamu tuh gini, itu tuh prosesnya ini. Jadi kita tahu dan paham gitu. Dan alhamdulillah bapak ini udah cocok jadi asisten dokter gitu. Jadi setiap konsultasi diterangin dia selalu menyerap gitu. Jadi setiap aku lagi kayak bingung di rumah, ini kenapa ya, kok rasanya kayak gini, kontraksi tuh kayak gini atau apa, dia tuh bilang coba kamu ini perut kamu ini pusarnya keras apa enggak atau segala macam. Jadi dia berusaha untuk oh iya memahami dan menenangkan aku juga. Jadi ya, alhamdulillah sih kayak kemarin juga pas di ruang bersalin karena gelombang cinta ya bilangnya ya, kontraksi itu dahsyat banget. Jadi memang harus ada yang dipegang keras gitu. Akhirnya tangannya ini korban, tangan dan ini ya bahunya jadi korban. Tapi alhamdulillah sabar kok. Sempat takut nggak sih, kan yang pertama itu sesar, nah yang kedua normal gitu, sempat takut nggak sih saat akan lahiran normal lagi gitu? Iya sih, sebelum konsultasi kita sempat bingung dan agak pesimis sih. Jadi kayak bisa nggak ya dari sesar ke normal dengan proses PBAC ini. Tapi ya kan balik lagi kita ikhtiar ya. Jadi Kak Razi juga selalu bilang sama aku, kita ikhtiar nih PBAC. Tapi kalaupun di tengah jalan ataupun ending nih persalinan kamu itu akhirnya nggak bisa normal, ya nggak apa-apa juga. Toh juga sebenarnya yang namanya ibu mau proses normal atau sesar ya tetap jadi ibu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Semua pasti punya perjuangan dan cerita masing-masing yang memang harus diapresiasi. Jadi karena udah ditanamkan itu, jadi aku mikir kayak ya udahlah, yang penting udah ikhtiar. Kalau memang rezekinya aku bisa PBAC, ya aku bisa PBAC. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa, yang penting aku dan anak juga dalam kondisi yang baik gitu. Ibu persiapan di rumah sendiri nanti seperti apa sih, dan hubungan sama kakaknya? Oh. Alhamdulillah kan kebetulan Ali juga udah datang ya dari kemarin gitu. Jadi kita juga sudah mulai mengenalkan kakaknya ke Omar gitu ya. Dan kita sebetulnya pertama-tama agak takut karena Ali juga memang masih 2 tahun, dia masih belum bisa sepenuhnya mengerti, masih sepenuhnya explore gitu. Jadi tapi melihat respon dari dia langsung tahu, karena memang waktu Feby lagi hamil pun kita udah ngasih tahu ini ada Omar, ini ada adiknya Ali, kita udah kenal-kenalin kayak gitu. Dan ketika pas lahir pun Ali langsung kita tahu, Ali ini Omar, dia langsung senyum gitu. Omar, dia udah bilang gitu, sayang, dia udah bisa gitu sih. Maksudnya walaupun kita agak takut karena kan dia nggak tahu mana kenceng mana pelan kan gitu. Jadi alhamdulillah kita dari waktu pas dalam kandungan, sayang ya, dicium Omarnya, dicium perutnya baby gitu. Jadi memang kita udah kebentuk itu gitu. Nanti di rumah berempat ngumpul kamar. Alhamdulillah Ali juga udah mulai bisa pindah kamar. Jadi Ali juga udah di kamarnya sendiri, udah seminggu ya. Kita udah ya sedikit-sedikit lah, karena kita masih keluarga baru gitu. Jadi kita juga masih membentuk, masih belajar. Makanya saya juga sebagai sebagai bapak itu masih selalu belajar proses persalinan, masih belajar tentang mendidik anak, tentang hubungan antara kakak beradik gitu, itu tuh masih belajar gitu. Walaupun ini banyak yang saya dapatkan dari orang tua kita masing-masing gitu, kita terapkan lagi gitu Ini sih. Ramadan pertama punya bayi lagi nih. Ada jadi tantangan sendiri nggak sih buat kalian? Puasa nggak atau gimana? Oh, udah 3 tahun nggak puasa. Udah 3 tahun nggak puasa ya tuh ya. Ya apa ya, paling enaknya sih ada yang namanya aku begadang ya kan, mereka sahur, dia aku bisa nyusuin. Terus ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti ada aja ya. Ramadan pas nikah yang pertama kita dikaruniai anak, aku hamil. Ramadan kedua Ali udah ada, ini Ramadan ketiga kita udah ada Omar gitu. Jadi ya alhamdulillah setiap Ramadan tuh pasti Allah kasih surprise. Semoga Ramadan tahun besok mah aku istirahat dulu ya, aku puasa dulu sih. Tapi ya pasti ya happy banget karena nambah personil baru dalam keluarga kita. Terus habis itu juga selalu kangen sih momen-momen kayak gini. Jadi kita nikmatin aja sih, walaupun pasti ada capeknya, ada apanya, cuman ya berusaha untuk ya udahlah, maksudnya ini prosesnya itu pasti sebentar kok, nggak akan lama gitu. Jadi ya nikmatin aja. Ada kejadian unik atau lucu nggak Pak selama proses misal
Ada sih di Cakar. Oh di perjalanan ya? Di persalinan. Oh di persalinannya, kalau di persalinan sih nggak ada proses lucu atau apa. Jadi kemarin mungkin waktu pada saat udah mulai ke rumah sakit itu sempet waktu kita dari Bogor kita keluar yang di Prapanca ya, Cilandak situ ternyata pintu tolnya ditutup nggak bisa keluar, akhirnya kita keluar Pondok Indah. Pas keluar Pondok Indah mau ke arah rumah sakit tutup lagi jalannya yang lain, jadi kita pun kondisinya mana hujan deras, jalan banyak ditutup, jadi ini takut keburu lahir kan gitu. Jadi kita Ya agak deg-degan lah. yang lahir di panti karena udah ngerasain kontraksi udah kayak mau melahirkan karena nggak pernah ya, ini kayak lahiran pertama jadinya ngerasanya kayak aduh kayaknya aku mau lahiran deh, ini aku mau lahiran di mobil gimana. Jadi ya seru sih, maksud aku challenging banget, dan makanya tadi aku bilang ini kayak roller coaster sih, ini kayak kehamilan pertama lagi gitu, karena beda banget nih hamil pertama sama hamil kedua, punya cerita yang berbeda banget gitu. Ya, baik. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditambahkan lagi? Sebelumnya selamat kepada Kak Devi dan Terima kasih. kami dari manajemen Brawijaya Antasari berterima sekali lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau Terakhir, ingin satu, berarti ada ini bantuan babysitter. Oh, Ada dua bayi. kalau misalnya aku sama Kak Razi memang kita apa ya, lebih ke aku juga ya, aku sepakat sih untuk selama 1 tahun sebelum dia memang bisa aktif yang apa ya kayak lari, emang dari dulu sama kayak Ali kita ngurus sendiri gitu, aku ngurus sendiri. Tapi kalau memang udah tidak memungkinkan kayak dia udah bisa lari, ngerangkak yang sampai jatuh kan kadang kalau nggak diliatin sedikit kan kayak Ali kemarin juga kan aku akhirnya pakai mbak ya, akhirnya karena Ali kalau nggak diliatin sedikit tuh jatuh, Abi jatuh ini jadi kan harus memang pantauan 24 jam banget gitu yang harus mantengin. Akhirnya kita sepakat oh ya udah nih udah cukup umur untuk pakai mbak gitu, jadi membantu lah, helping aja. Tapi kalau untuk dari dari lahir sampai umur kayak satu tahun atau sebelumnya, aku sih lebih nyaman sendiri sih karena emang belum bisa ngapain juga kan kalau anak bayi banget masih diem gitu. Pembagian waktu untuk mengurus 2 anak kita seperti apa? Apalagi kan jaraknya berdekatan gitu. Nah itu aku nggak tahu sih, aku lagi mau coba menjalani gitu. Cuman yang pasti ya pasti kita yang namanya ibu pasti butuh support ya. Jadi yang namanya jadian anak kan nggak sepenuhnya kita harus jadian sendiri gitu ya. Namanya ada bapak berarti kita gantian, atau misalnya lagi libur ya kadang kita gantian ya, kayak pas zaman Ali. Jadi kita mencoba untuk membagi sih, kayak kemarin ya alhamdulillah Ali lagi deket banget sama abahnya, jadi ya memang iya ikut dan lain-lain, jadi alhamdulillahnya kebantu banget. Jadi aku bisa ngurusin Omar dulu, jadi kamu ngurusin Ali, jadi kalau misalnya nanti Ali lagi pengen sama aku, kamu sama Omar, jadi kita gantian sih. Dan sebisa mungkin kita belajar gimana caranya Ali juga Ali mendapat kasih sayang yang cukup dan gak ngerasa semenjak ada adiknya jadi kasih sayangnya terbagi gitu. Jadi itu sih masih PR buat kita, ini lagi mau menjalankan, ini kan baru mau pulang ya mau pulang, jadi mau lihat nanti bagusnya gimana ya gitu. Wah, ternyata pengalamannya dari anak pertama dan sekarang anak kedua di Brawijaya Hospital Antasari. Nah, kami dari manajemen ingin bertanya nih Kak, kenapa Kakak memilih Rumah Sakit Brawijaya Antasari untuk lahiran? Sebenarnya sih dari awal ya